Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Pak Jokowi, kawan-kawan. Iya, masih persoalan kasus ijazah palsu, kawan-kawan. Ini yang berbicara adalah Pak Amin Rais, yang notabene kita tahu sebagai Bapak Reformasi, itu menyatakan tidak punya ijazah Pak Jokowi itu. Dan mungkin ini akan menjadi alasan untuk mahasiswa bangkit. Dan di sini kawan-kawan ada ajakan semacam kita usir famili Jokowi dari istana itu. Karena Indonesia jangan diam, TNI Polri selamatkan bangsa ini katanya. Coba kita lihat video ini kawan-kawan. Karena ada juga yang mengatakan tadi itu bahwasanya menyimpulkan itu Rizal Fadilah itu menyimpulkan Jokowi bukan presiden yang sah karena ijazahnya palsu katanya. Maka dari itu coba kita lihat videonya kawan-kawan. Kita lihat videonya lebih jauh, kita analisa lebih dalam lagi kawan-kawan. Ya, jadi kita lihat satu persatu videonya kawan-kawan. Yang pertama kita lihat video dari Pak Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat sekali, kita sekarang yakin bahwa saudara kita Joko Widodo itu memang tidak punya ijazah SD, SMP, dan SMA. Jadi pengibulannya itu tidak bisa dilindungi apapun ya. Jadi saya kira memang sudah jelas sekali kita dipimpin oleh seorang presiden yang memasukkan ya ijazah SD SMP-nya itu, dan ini sudah terbantahkan. Nah sekarang ini ketahuan bahwa dia ternyata menyimpan sebuah ambisi politik yang ugal-ugalan, yang edan-edanan, yaitu MK ya, itu yang diketuai oleh adik iparnya itu secara paksa ya itu disuruh membenarkan Gibran itu sebagai capres atau capres yang memenuhi syarat ya. Kemudian juga lihat Pangarep itu, anak yang terkecil itu bisa mengambil alih sebuah partai 2 hari ya. Ini pokoknya sudah luar biasa. Sehingga saya mengatakan ini manusia Pak Widodo ini Joko itu namanya seorang narsisis megalomaniak ya. Yaitu keakuannya luar biasa. Aku benar, aku pahlawan, aku hebat. Lainnya itu berat ya. Nah sementara itu megaloman itu berpikir besar-besar. Masa 280 juta sebesar ini mau dipimpin oleh seorang yang ijazahnya palsu ya. Karena itu kita berjuang terus, insya Allah innallaha ma'ana, Allah beserta kita ya. Saya kira gitu saja ya Mas. Di sini dulu tunggu sebentar. Inilah contoh terbaik dari tokoh kita, bekas ketua MPR atau mantan ketua MPR, menunjukkan kepeduliannya untuk rakyat ini. Saya himbau tokoh-tokoh lain mestinya begini, sebentar selesai ini kalau semua tokoh turun ini. Assalamualaikum. Nah, ini saya rasa hal yang sangat mengagetkan juga buat Pak Jokowi itu. Saya rasa hal-hal semacam ini ya pasti juga akan berdampak kepada suasana meja makan dari Pak Jokowi. Saya rasa hal seperti itu. Belum lagi Pak Jokowi kan sejauh ini sudah berseberangan dengan PDIP, kemudian ya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri adalah memenangkan atau memuluskan jalan Gibran itu untuk menjadi cawapres itu. Dan ya tentunya Prabowo menjadi pemenang dalam Pilpres 2024. Seperti itu tujuan utama dari Pak Jokowi ke depannya itu pasti untuk menyelamatkan dirinya. Saya rasa hal semacam itu yang telah direncanakan Pak Jokowi sejauh ini. Nah kawan-kawan perlu juga kita lihat di bagian ini bahwasanya Pak Amin Rais juga sudah turun. Dan jelas Pak Amin Rais tidak turun begitu saja karena Pak Amin Rais melihat bagaimana kemudian situasi persidangan kemarin, persidangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, yang kemudian para hakimnya itu keluar tanpa memberikan penjelasan. Ibaratnya kabur lah istilahnya. Ini kemudian yang mengundang pertanyaan besar kepada kita semua. Apakah betul Pak Jokowi ini punya ijazah palsu? Kenapa sampai sejauh ini Pak Jokowi tidak mampu menghentikan persidangan tersebut? Cara menghentikan persidangan tersebut ya tinggal
memperlihatkan ijazahnya, kan selesai itu bola-bola. Jadi ini yang kemudian saya rasa Pak Jokowi seharusnya secepatnya bertindak. Ya jangan sampai betul-betul kejadian pemakzulan, kemudian betul-betul terjadinya kemunduran yang terjadi. Kemudian saya rasa jika Pak Jokowi telah berhenti berkuasa, ya itu banyak sekali yang mengintai beliau. Itu pasti itu, karena kita bisa lihat salah satunya ini kasus ijazah palsu yang kemudian Pak Jokowi sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini adalah sejarah terburuk dalam bidang hukum dan proses peradilan di Indonesia. Bagaimana majelis hakim tidak mampu memimpin persidangan, ya, dan mengetuk palu tanpa ada kejelasan mengetuk palu untuk apa. Itu sehingga di sini menggambarkan ini bukan proses hukum. Itu, dan ini adalah cacat hukum atau gambaran tentang sejarah hukum yang buruk. Kemudian disinilah gambaran bahwa ini pengadilan rakyat. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat. Artinya apa? Rakyat memantau proses peradilan ini. Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, kedua, ketiga, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak. Kesimpulannya tidak. Jokowi bukan presiden yang sah karena ijazahnya palsu. Ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, kedua, ketiga, dan inilah peradilan terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia. Hakim tidak mampu. Berikutnya harus ada majelis hakim baru. Dan Jokowi yang digugat ini harus bisa datang, satu, sebagai prinsipal. Yang kedua, kalau memang mewakilkan, wakilnya dengan kuasa hukum yang sah. Dan yang ketiga, membawa ijazahnya. Ijazahnya dibawa. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Kalau tidak bisa, Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun ijazah ada, ijazahnya palsu. 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 Ini gawat ini tidak usah berlama-lama. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Apakah betul ijazah Pak Jokowi palsu? Apakah betul Pak Jokowi tidak punya ijazah? Atau seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.